Halo teman-teman, sebetulnya ini ada yang kelewat ya, bahas ini nih. Di video sebelumnya nggak saya bahas, jadi saya bikin lagi nih. Hai, aku Fibri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Ternyata Jomingo, langsung aja to the point, saya bahas Jomingo. Jomingo itu, ya, ini dari postingan Pak Roy Sapti, ternyata perusahaan catering, PT Bingobi Berkat Bersama ini namanya. Ternyata perusahaan catering. Aduh, bukan e-commerce dong. Sebetulnya ini nggak aneh sih buat saya gitu ya. Karena banyak memanipulasi kayak gini banyak. Apakah harus menyalahkan lembaga misal Kemenkumham yang bikin AHU, Kominfo dan lain sebagainya? Enggak juga gitu. Karena ya kalau misalkan kayak gini ya. Misalkan mereka itu ketika mendaftar ya judulnya itu e-commerce. Pasti. Makanya di ACC punya izin apa gitu. Pasti. Ibaratnya gini lah. Mereka itu nggak tahu di lapangannya seperti apa. Kalaupun ada yang survei misal ya pada saat ada yang memeriksa ya pasti sesuai dengan pendaftarannya ya usahanya itu. Ibaratnya gini, misal kalian nih mau usaha, semua orang bisa mengajukan surat izin usaha ke AHU Kemenkumham, semua orang bisa. Sekarang kan sistemnya online mudah. Misal kalian nih mau bikin usaha. Nah, ketika daftar, kalian itu usahanya di pendaftaran ya, format pendaftarannya itu diisi dengan kalian mau usaha jual air mineral. Misal kalian daftar alasannya mau jual air mineral. Tahu kan air mineral ya? Nah, kalian dapat tuh izinnya. Dapat izinnya lengkap lah gitu. Padahal ada niat terselubung dari kalian. Nah, ketika minta izin usahanya air mineral, usaha air mineral, ketika di lapangan ternyata kalian jualan miras oplosan. Nah, misal kayak gitulah simulasinya, ibaratnya kayak gitu. Ketika minta izin ke lembaga terkait itu jualan air mineral, alasannya makanya di ACC dan dapat izin. Ketika di lapangan malah jualan miras oplosan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Itu udah biasa saya menemukan Ponzi yang berkamuflase lah gitu. Nah, jadi jangan begitu percaya ya. Intinya gini, apa? Seperti yang dikatakan OJK, selalu ingat 2 L, logis dan legal. Kalau ini legal, lihat legalitasnya sesuai nggak gitu ya. Jangan-jangan ini catering, bukan e-commerce bener gitu kan. Atau seperti tadi yang saya ilustrasikan, jangan-jangan ini nggak beneran eh, air mineral gitu. Misal gitu, kalau izin usahanya air mineral, tahu-taunya di lapangan jual miras oplosan. Nah ini kan catering ya. Dan ini ketika CS-CS di sana, ternyata namanya CS Jomingo. Berarti memang perusahaan catering dong. Ya, nah, ini kan klik CS-nya itu CS Jomingo. Jadi logis dan legal. Ketika legalitasnya dimanipulasi, tetap logika itu nggak bisa dibohongi. Mana ada e-commerce seperti ini, seperti Jomingo. Konsinyasi, nggak salah dengan konsinyasinya, tapi skema ponzinya, teman-teman.
gitu ya. Harga motor bisa murah kayak gitu, gimana ceritanya? Kan sudah saya bilang, dulu sebelum ada Jomingo itu ada yang mirip dengan Jomingo namanya Buy Together dan Share Buy atau Simple Buy gitu. Mirip, tapi itu ecek-ecek. Baru 6 bulan udah scam. Sama, belanja bersama. Makanya ketika saya lihat Jomingo, wah ini udah biasa. Udah pernah saya membahas yang sistemnya kayak Jomingo ini dan aplikasinya scam. Dan sekarang terbukti gitu. Sekali lagi ya, di sini saya bukan niat untuk menggurui, tapi cuma mengingatkan. Kenapa mengingatkan cukup satu kali kan? Gitu kan banyak yang bilang kayak gitu. Jadinya sekarang member sulit WD. Nah, kok nyalahin saya? Kalau aplikasinya, platformnya benar, mau digoyang gimana pun tetap tetap. Misal Shopee, Tokopedia, Lazada. Oh, saya gembar-gembor gitu, pansos. Shopee gini gini gini, Lazada gini gini gini. Tetap pasti berjalan. Karena ya bisnisnya memang benar gitu. Tapi kalau Jomingo disenggol dikit panik kan? Si Jomingonya panik kan? Disenggol dikit panik. Akhirnya kita terus hajar. Kenapa? Karena banyak yang ngeyel. Karena banyak malah diserang sama user-user perindavan tuh. Kayaknya nih Jomingo dari perindavan nih. Backingannya nih. Yang nggak asing sih. Di perindavan kan banyak scammer gitu. Kamboja, Perindavan, gitu. Bahkan ada kantornya loh. Saya pernah nonton di YouTube-nya Mr. Bird, itu ternyata memang ada kantornya gede, kantor scammer itu di Perindavan, Kamboja gitu ya. Pernah saya nonton di channel YouTube Mr. Bird ya. Nah, jadi pembelajarannya apa? Logikanya harus dipakai. Kalau dirasa ini udah nggak masuk logika nih, ya udah hindari gitu. Tapi kalau kalian mikir, wah ini nggak masuk logika, tapi biarin mau coba, ya itu risiko kalian, ya. Atau udah diingetin ngeyel, ya itu risiko kalian, gitu. Lain kali kalau diingetin, lihat siapa yang ingetinnya, ya. Dia itu bahasnya kalau di konten YouTube, bahasnya tentang apa sih? Kalau tentang mukbang, masak, lalu tiba-tiba bahas Ponji, baru kalian mundur apa ya, berhak nggak percaya gitu. Tapi kalau misal channel saya dan Pak Roy Sakti dan teman-teman saya yang anti Ponzi juga, harusnya sih kalian percaya gitu. Karena saya, Pak Roy Sakti, Pak Chandra Teja dan teman-teman saya lainnya yang anti Ponzi itu nggak mungkin ngomong asal-asalan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga para korbannya atau kalian yang asetnya nggak bisa di WD, semoga ada jalan keluar terbaik gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini lebih baik laporkan saja. Kalian bikin paguyuban, bikin kelompok, laporkan Jomingo. Oke, laporkan Jomingo. Atau minta pertanggungjawaban sama orang yang ngajak kalian. Karena dia berhak mengganti rugi. Karena kalau kalian nggak diajak, orang pertama, orang yang ngajak kalian itu wajib mengganti rugi sebetulnya. Ya. Tapi kalau kalian nggak berani minta tanggung jawab sama leader kalian, ya udah laporkan aja ke kepolisian. Nanti juga polisi tahu mana leader, mana member biasa. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.